Ketemu lagi bareng saya, Mas Budi, di acara biasa, Bincang Asik di Studio Asa. Kali ini di studio kedatangan tamu ini, pengusaha muda, pengusaha kuliner. Mungkin kalau yang di sekitaran Solo pasti kenal lah ini. Ini warung kuliner prasmanan atau kalau di Solo biasanya Pokwi. Nah, Jipuk Dewi bahasanya. Jih, langsung mawon kenalan sama Mas Rozak nggih. Monggo Mas Rozak Oke, disapa teman-teman ini. Mas Budi izin Nggih. memperkenalkan diri. Nama saya Rozak. Saya punya warung, nama brandnya Mas Itong. Perkenalan singkat dari Mas Rozak, ini ownernya warung Mas Itong. Nah, ini ada cabang, disampaikan tadi ada 3 cabang. Bisa disebutkan Mas Itong ini. Mas Rozak Ya, ini, cabangnya Mas Itong itu apa saja, terus modelnya warung itu seperti apa Mas? kita punya cabang pertama di UMS, itu cabang kita pertama. Nggih. Kemudian yang kedua di UIN Kartasura. UIN Ya, Universitas iya, Islam Universitas itu nggih. Negeri Islam Oke. itu. Kemudian yang ketiga di daerah Gatak dekat stasiun Gawok. Nggih, Gitu. nggih, Itu nggih. cabang kita yang ketiga. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik sampai sekarang. Usahanya apa Mas? Warungnya modelnya apa Mas? Kita Pokwe tadi itu loh Mas. ya kita modelnya prasmanan Mas. Nggih. Karena kan dengan dinamika sekarang orang lebih cenderung enak kan ngambil sendiri. Orang ngambil sendiri habis makan nasi sendiri. Kemudian biasanya dari rumah itu orang pengennya ambil nasi, ambil sayur, pengennya lauk tahu saja. Tapi dengan kita sistem prasmanan ternyata yang diambil bukan hanya tahu. Sayur juga. Ya, tahu sama teman-teman nih, tahu, ayam, dan yang Dan lain-lain. lain-lainnya. Nggih, nggih, nggih. Sehingga itu malah menambah omset dari kita. Luar Jadi dengan biasa. sistem prasmanan, awalnya dari rumah itu, oh nanti saya beli ini aja lah. Nggih. Nah, ternyata lihat teman-temannya itu lauknya kan ada 35. Jadi Ada pengen sate, ambil ada lagi. bakso, ada semuanya. Jadi ikut ngambil semuanya. Nggih, nggih. Wah, ini kalau 3 ini Mas, 3 cabang ini dulu Mas. Dulu mulai usahanya itu kapan Mas? Terus suka dukanya nih waktu awal buka cabang sampai sekarang ini kendala apa yang dihadapi atau mungkin ada cerita-cerita lucu yang dihadapi pas berjuang sampai 3 cabang ini Mas? Ya kita awalnya brand ini buka tahun 2018. Tepatnya Gitu. bulan Agustus tahun 2018 kita berjalan, kita menemui yang namanya COVID ya. Oh Ya, 2018, oh ya sempat kita kan kena melewati 2020 COVID itu nggih. COVID. Memang dari 2018 sampai 2020 secara pertumbuhan memang kita nggak terlalu bertumbuh Nggih. banget, sama aja. Ya masih di bawah 1 juta lah naik turun. Per hari, omset per hari. Iya, omset per hari. Setelah COVID itu turun. Hmm. Kita sebelum COVID 1 karyawan, setelah COVID masih 1 karyawan, tempat Nggih. turun. Yang dari angka itu turun 500-an ribu ada. Artinya kita ya secara cash flow dan semuanya kita berantakan di sana. Tapi ternyata kita bisa bertahan di situ karena teman-teman kita itu banyak di UMS itu UMKM. Oke. Ternyata pada nggak betah dengan adanya COVID. Jadi nggak betah, kita bertahan. Iya. Padahal secara market masih sama keinginannya. Ini nggak betahnya nih Mas, nggak Hah? betahnya karena memang modalnya sudah habis Kita atau nggak seperti tahu. apa? Kita nggak tahu. Nggih. Yang jelas teman-teman ini nggak bertahan. Tapi ada yang beberapa yang kayak Burjo itu, Nggih, nggih. Warmindo itu kan rata-rata kalau saya lihat itu bukan orang Solo ya. Ya, Sehingga dengan seperti itu, dengan aturan pemerintah seperti itu, mereka balik ke kampung halamannya. Namanya balik itu kesininya lama itu. Wah iya. Iya, artinya ya secara persaing kita berkurang lah. Iya. Secara persaing kita berkurang. Nah, itu yang mungkin menjadikan Allah kasih jalan kita bisa bertumbuh sedikit. Dari 1 karyawan tahun 2023 kita bisa sampai 4 karyawan. Nambah Ya, lagi. cuma itu tadi ketika kita jualan, mohon maaf ketika jualan uangnya ada, mohon maaf ketika kita jualan omsetnya gede, uangnya nggak ada. Uangnya nggak ada. Nah,
2023 saya nyoba belajar, ikut seminar-seminar, ikut sebagainya. Akhirnya di sana saya dapat pemahaman. Ternyata cari uang yang benar itu ada caranya, ada ilmunya. Kita mau cari uang 1 juta sama cari uang 10 juta sama cari uang 100 juta itu ternyata caranya beda. Iya, caranya beda, nggak mungkin sama caranya. Dan di situ dapat pemahaman dengan cara yang berbeda, saya belajar. Nah, di waktu itu di dompet masih ada berapa ya? Kalau nggak salah ya 10-an juta lah. 10 juta bagi yang punya karyawan 4 itu sebenarnya uang yang nggak banyak ya, uang yang nggak banyak. Ini Karena kan kita masih punya tanggungan masih bayar 4 orang karyawan ini. ya. Tapi di sana waktu itu ada seminar, ada kelas yang mengharuskan kita membayar kelasnya aja 5 juta lebih lah. Belum biaya kita nanti transfer dan sebagainya. Artinya saya cuma ini saya pertaruhkan, ini uang saya. Mudah-mudahan ini benar-benar bisa berkembang saya dengan uang ini. Nah, akhirnya Allah kasih jalan, apa yang menjadi petunjuk, apa yang menjadi arahan dari mentor, orang yang lebih tahu dari kita, saya ikuti. Karena bagi kita itu kadang sesuatu hal menurut kita susah, tapi ternyata di tempat lain ada yang mudah, menganggap mudah. Bagi kita ngitung HPP itu susah. Ternyata ada orang lain yang ngitung HPP itu sangat mudah sekali. Nah, ternyata itu bisa merubah hidup kita. Jadi jangan salah kita itu nyepelein ilmu, karena ternyata sedikit ilmu itu bisa merubah hidup kita. Bagi kita cari karyawan susah. Ternyata di tempat lain cari karyawan itu mudah. Nah, artinya kita nggak ketemu aja, maka saya kalau dapat arahan dari mentor itu seringlah ketemu orang yang lebih pintar dari kita, orang yang lebih hebat daripada kita, orang yang lebih ngerti daripada kita. Kita pasti akan tahu ilmunya. Jangan ketemunya sama teman SD, teman SMP, teman SMA, sama terus. Ceritanya itu aja nanti Pak. Iya, ceritanya itu aja dan nggak susah berkembang. Nah, luar biasa sekali gini. Terus ini Mas, selama usaha warung itu Mas ya. Ini kan kalau saya lihat kan usahanya di sekitaran kampus gitu. Iya. Dan ini tentunya nanti kan menghadapi mahasiswa-mahasiswa ini Nyon Sewu nih yang sangune sidik ini dari orang tua mungkin transfernya sedikit ya piye carane berhemat kan mungkin larinya ke UW lah. Ada ndak Mas ini Mas? Apa itu cerita lucu sing wah mumpung UW tak anjing kok sing paling oke. Lauknya ya yang macam-macam diambil semua. Lah nanti terus seperti apa itu Mas kalau itu? Lah, mungkin ada ya. Karena kita juga namanya usaha nggak mau rugi ya. Pasti poin pertama usaha ini biar untung, biar bisa membuat kesejahteraan buat diri kita, karyawan kita. Kalau kita nggak ada uang, otomatis nggak bisa ngasih karyawan gaji yang pantas lah. Kemudian kita nggak bisa bermanfaat bagi sekitar kita. Memang poinnya ketika usaha ya harus untung gitu. Untungnya ya minimal sehat lah. Walaupun nggak gede-gede banget, yang penting sehat. Artinya kita ada strategi sebenarnya dari situ. Cuma kalau strateginya udah kelewat, ya anggap aja sedekah itu. Mungkin sedekah piringnya kita nggak terlalu besar, kemudian ya nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar, sedengan. Kemudian kalau terlalu banyak pasti tumpah. Pasti tumpah. Nah, ini strategi. Cuma dari 1 sampai 100 mungkin ada yang seperti itu, ya anggap aja itu sedekah dari kita. Luar biasa. Ini mungkin ini yang membuat warungnya Mas Itong bertahan melewati COVID ini karena sedekah itu tadi. Terus ini Mas, ini kan menghadapi persaingan UMKM yang sekarang ini kan banyak sekali Mas. Apalagi gelombang PHK, pasti kan orang larinya ke UMKM. Punya usaha UMKM lain, terus punya strategi enggak Mas untuk menghadapi gelombang PHK, terus tiba-tiba nanti kan mesti banyak Mas. Persaingan UMKM pasti banyak sekali. Nah, ada enggak nih Mas strategi khusus dari jenengan? Warungnya Mas Itong punya strategi apa ini Mas? Ya, biasanya mohon maaf, UMKM itu di awal dia itu susah untuk belajar. Ya, kalau kita belajar dia nggak belajar, ya kita akan lebih mudah beradaptasi. Menang yang belajar. Iya, menang yang belajar. UMKM itu umpama ada warung yang baru dan sebagainya,
mohon maaf, kita bukannya kita ngeremehin, tapi kita nggak pernah takut. Karena apa? Karena mohon maaf, mereka nggak belajar, kita belajar. Mereka urus dari produksi, belanja ke pasar sendiri, kemudian masak sendiri, kemudian ngasiri sendiri, ya tempat-tempatnya sendiri. Ada nggak waktu untuk nyontoh aja? Nyontoh warung-warung lain yang rame kan susah, nggak ada waktunya. Allah kasih waktu 24 jam, dihabiskan fokusnya di situ. Jadi mungkin kelebihan kita akan bisa bersaing ke depan dengan kita akan selalu belajar. Belajar dari mana? Belajar dari orang yang lebih tahu dari kita. Bahkan belajar sama kompetitor kita. Kalau di tempat saya, ya saya sama tim itu 1 bulan sekali wajib hukumnya untuk makan di tempat orang lain yang lebih ramai daripada kita. Bukan hanya makan aja. Kalau biasanya orang makanan cuma seperempat jam, Makan 30 makan menit. selesai. Ya minimal 1 jam. Buat apa? Buat nyontoh, buat nyontek. Ya, buat nyontek. Kalau di sekolah kita nggak diperbolehkan nyontek, tapi di dunia bisnis kita diharuskan nyontek. Nyontek keberhasilannya orang. Ya, jadi kita duduk sana makan. Oh, ini lauknya apa ya? Yang nggak ada di tempat saya apa? Oh, ini ditiru. Lah, kalau niru dia kemungkinan berhasil nggak? Berhasil lah. Dia udah ada yang beli berapa? Kalau nyontoh yang nggak berhasil, biasanya nggak berhasil. Kalau yang dicontoh itu berhasil, biasanya lebih mudah berhasil. Nah, dia lampunya kayak gimana? Gitu. Contoh aja. Oh, dia biasanya untuk dindingnya warnanya apa? Kalau ada warung yang berhasil, ada resto yang berhasil, diikuti. Itu salah satu cara kita untuk belajar. Dan kita belajar di tempat lain juga sama orang yang lebih tahu, lebih ngerti gitu. Kan banyak ini komunitas kuliner. Ya kita belajar. Karena cari uang 10 juta sama cari uang 100 juta itu caranya beda. Ilmunya beda. 100 juta sama 1 miliar. Beda lagi. Itu beda lagi caranya. Nah, kalau kita nggak belajar, kita nggak bisa. 1 warung sama 3 warung sama 10 warung itu caranya beda. Nah. Wah, luar biasa sekali ini. Sangat daging kalau istilahnya ini, pembahasan ini sangat daging sekali ini. Nah, terus ini Mas. Jadi tadi kan bicara tentang komunitas UMKM. Ya. Nah, ini kan saya baru dengar juga nih, ternyata di Solo ada komunitas UMKM ini Mas. Bisa diceritakan sedikit Mas tentang komunitasnya itu seperti apa Mas? Ya, biasanya komunitas itu sebenarnya banyak ya. Ada yang di Facebook, kita klik aja komunitas untuk penjual mie ayam, penjual bakso, itu pasti ada. Cuma mohon maaf, biasanya IO itu bikin komunitas itu biasanya berbayar. Dari mulai seminar, kalau closing dibuat ke kelas itu ada komunitasnya. Apa sih? Seminar 150, 200 kan sudah dapat ilmu ya. Ini baru kulit tapi. Nah, kemudian ikut kelas biasanya pagi sampai siang, itu komunitas. Kenapa komunitas ini perlu? Ini sangat-sangat penting. Kita bangun tidur aja buka. Wah, teman kita buka cabang ini. Itu rasanya kayak kebakar itu. Pengen gitu juga. Iya, teman kita ini laris ini, kebakar ini. Bayangkan kalau kita itu semangat. Kemudian komunitas kita ini orang-orang yang nggak semangat. Jadi redup kita. Tapi kita nggak semangat. Teman-teman kita ini semangat, kebakar kita. Nah, ini fungsinya komunitas. Ya, kalau mungkin secara agama Islam itu kalau pengen wangi ketemu minyak wangi. Nah, kalau kita dekat pandai besi akan kena ububan pandai besinya. Itu pasti. Kalau pengen sukses harus berteman dengan orang yang sukses. Pasti. Siap. Nah, teman-teman, ini banyak ilmu yang kita dapat kali ini. Ini kebetulan yang datang ke studio ini memang istimewa sekali. Apalagi Mas Rozak ini loh, sudah melalui istilahnya bertempur dengan apa itu COVID. Nah, masa-masa COVID ini sebenarnya masa-masa yang berat. Tapi alhamdulillah Mas Rozak dengan warung Mas Itongnya bisa bertahan sampai saat ini. Jadi, kita sambung lagi lain waktu tentunya dengan narasumber yang luar biasa pula. Oke, terima kasih teman-teman. Tetap stay tune di acara biasa. Bincang asik bareng Studio Asa dengan saya Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nggih, pun.